Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,64% ke angka 7.176. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten secara pergerakan saat ini trennya masih uptrend, akan membagikan dividen, dan ternyata Bapak Loh Keng Hong sampai investor dunia seperti BlackRock dan Vanguard masih menghold saham ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul Daftar Investor Kakap Pegas Jelang Hilal Dividen. Loh Keng Hong pegang saham segini. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Investor kakap Loh Keng Hong bersanding dengan deretan nama investor institusi kakap di daftar pemegang saham pegas hingga menjelang keputusan pembagian dividen tahun 2024. Jadi saat ini memang masih belum RUPS tahunan yang akan diadakan nanti Kamis tanggal 30 bulan 5 ini. Tapi bisa kita baca di sini, Bapak Loh Keng Hong merupakan salah satu dari 10 besar pemegang saham pegas. Untuk urutan pertama ada Pertamina dengan 56% lebih. Ada BPJS urutan kedua. Urutan ketiga ternyata ada Vanguard. Ada Panin Sekuritas di urutan keempat, Petronas di urutan kelima, BlackRock ternyata ada di urutan ketujuh, dan Bapak Loh Keng Hong di urutan 8. Jadi BlackRock dan Bapak Loh Keng Hong memiliki kurang dari 1%, tapi masih masuk dari daftar 10 besar ini. Dan jika kita perhatikan secara teknikal menjelang rencana pembagian dividen ini, pegas secara tren saat ini masih bergerak tren. Walaupun hari ini terpantau turun 0,63% ke 1.580, untuk tren bisa kita lihat pegas masih bergerak sangat uptrend dan saat ini memang masih mencoba untuk melewati resisten 1.600. Dengan support terdekat saat ini ada sekitar 1.550. Jadi apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren ini belum ada tanda-tanda patah tren. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini memang terpantau melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi saham pegas. Dan di broker summary, penurunan hari ini malah ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi bukannya ada distribusi pada penurunan hari ini terpantau malah ada akumulasi. Jadi secara pergerakan saya lihat pegas masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 1.600. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikutan entry saham pegas, kenaikan saat ini memang sudah lumayan tinggi. Tapi jika teman-teman baru mau entry, coba menurut saya tunggu kembali di sekitar 1.550 untuk entry-nya. Daripada terlalu paksakan untuk entry di sekitar 1.600 ke atas. Walaupun memang pegas masih ada potensi untuk break 1.600 dan lanjut naik ke 1.650. Tapi harga teman-teman entry apabila buy on breakout sudah lumayan tinggi. Apalagi bentar lagi sudah akan membagikan dividen. Takutnya nanti pada saat exit dividen, pegas malah harganya turun di bawah 1.600 atau turun jauh mendekati 1.450. Jadi saat ini apabila belum entry memang sudah lumayan beresiko karena saat ini pegas sudah naik lumayan tinggi. Tapi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini saya masih sangat layak untuk di hold. Bisa trade stop saya di sekitar 1.500 atau 1.550. Selama tidak turun bawah target harga ini, teman-teman masih mau hold, itu masih oke, apalagi memang mau mendapatkan dividen. Dan di saat ini follow the trend saja, selama trennya belum patah, belum ada distribusi, pegas saya lihat secara pergerakan masih oke untuk di hold. Oke, sekarang kita coba analisa saham uptrend lain yang juga terkoreksi hari ini. Jadi bisa kita lihat, Tekim hari ini turun lumayan dalam 4% lebih. Cara pergerakan Tekim juga sebenarnya trennya masih uptrend. Beberapa kali juga bisa kita lihat memang sempat terkoreksi juga. Tapi selalu arahnya mengarah ke atas. Jadi selalu terbentuk high low walaupun ada koreksi. Jadi di sini bisa kita lihat, mencoba melewati zona 8.000 sampai 8.150, gagal break. Sempat turun juga dengan candle merah yang lumayan solid. Tapi masih bisa bertahan di zona support ini, bisa lanjut uptrendnya. Saat ini belum sempat menyentuh harga 9.000 merupakan resisten berikutnya. Tekim hari ini juga melemah dan sekarang mencoba untuk menembus support di 8.500. Dan jika kita perhatikan untuk Tekim hari ini juga menarik. Penurunan 4% lebih ini terpantau asing malah masuk. Setelah sebelumnya, 2 hari sebelumnya asing melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing ini masih masuk akumulasi. Dan di broker summary penurunan 4% ini juga tidak ada distribusi, malah terpantau ada akumulasi. Walaupun memang akumulasinya tidak besar. Jadi menarik, walaupun terkoreksi dengan candle merah lumayan solid, ini terpantau malah ada akumulasi.
Jadi penurunan ini menurut saya kesempatan untuk teman-teman yang belum sempat dapat take in di harga bawah untuk coba pantau dan buy on weakness. Jadi saat ini mencoba untuk menembus 8.500. Jika kita perhatikan memang support 8.500 merupakan support yang tidak terlalu kuat. Support kuat terdekat saat ini menurut saya untuk take in ada di sekitar 8.000 sampai 8.150. Jadi paling oke apabila memang terpantau take in menembus 8.500 menuju harga 8.000. Ini merupakan harga entry terbaik apabila memang terpantau take in mengetes target harga ini masih bisa bertahan dari rebound. Jadi paling aman wait and see dulu apabila teman-teman ingin coba entry. Lihat apakah take in bisa bertahan dari rebound dari zona ini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, saya baru menarik untuk coba ikut entry. Dengan target take profit yang terdekat apabila dapat di sekitar harga 8.000 itu 8.500 sampai 8.800 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Atau hold saja terus selama garis uptrendnya tidak patah dengan target lebih jauh di 9.000. Selanjutnya saham uptrend JPFA juga bisa kita lihat hari ini juga terkoreksi dan menurut saya juga koreksi yang wajar karena memang sebelumnya JPFA sudah naik sangat tinggi dan bisa kita sudah menyentuh resisten sekitar 1475. Jadi memang belum sempat masuk ke zona 1475 sampai 1500 dan saat itu bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini JPFA memang melemah. Hari ini sempat menyentuh zona support di 1350 sampai 1380. Tapi pada saat penutupan masih bisa naik di atas zona ini. Jadi saat ini sebenarnya 1400 pun ini belum terkonfirmasi break. Tapi untuk support misalnya zona ini merupakan support lebih kuat daripada support 1400. Dan sama jika kita perhatikan untuk JPFA, asing memang terpantau hari ini melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing juga masih terus masuk akumulasi saham JPFA. Dan penurunan 2% lebih hari ini terpantau juga tidak ada distribusi. Malah ini juga terpantau ada akumulasi. Walaupun sama ini jumlahnya memang tidak besar, tapi minimal penurunan ini ada akumulasi. Jadi untuk JPFA juga menurut saya ini malah kesempatan untuk wait and see di harga supportnya untuk buy on weakness. Karena memang sebelumnya JPFA sudah naik sangat tinggi, apabila terkoreksi menurut saya ini koreksi juga masih wajar. Tapi apabila entry menurut saya coba tunggu kembali jika 1350. Jadi tunggu JPFA mendekati 1350 apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba ikut entry dengan target take profit jangka pendek bisa di 1400 atau target lebih jauh lagi sekitar 1450 untuk target take profitnya apabila teman-teman mau trading jangka pendek atau swing. Tapi untuk entry sebaiknya tunggu dulu di sekitar zona ini. Dan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena belum ada tanda-tanda patah tren selama kuat berada di atas 1350. Dengan target lebih jauh di sekitar 1.500 untuk target take profitnya. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham SSIA. SSIA bisa kita lihat hari ini kembali naik 10% ke harga 1.090. Jadi secara pergerakan SSIA memang sempat turun setelah gagal melewati resisten 1.180. Jadi sempat beberapa kali mencoba menembus target harga ini selalu gagal. Dan bisa kita lihat sempat turun di bawah harga 1000 atau zona 1000 sampai 1030. Tapi bisa kita lihat SSIA walaupun turun tapi belum sempat turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini support EMA 50 masih lumayan kuat di sekitar 950 dan SSIA setelah mendekati garis EMA 50 mulai bangkit kembali. Jadi secara tren ini masih oke untuk tren jangka menengah, masih belum ada tanda-tanda patah tren selama SSIA masih kuat berada di atas garis EMA 50. Tapi untuk tren jangka pendek SSIA memang saat ini sudah mulai bergerak sideways. Karena ada resisten di sekitar 1180 sampai 1200. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 10% ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar walaupun asing terpantau dalam 2 minggu ini masih distribusi. Jadi SSIA apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 1000 atau sekitar garis EMA 50, menurut saya saat ini juga masih berpotensi untuk lanjut naik mengetes resisten kuatnya di sekitar 1180 sampai 1200. Jadi tetap ini saat ini masih merupakan target untuk take profit apabila ternyata SSIA masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Jadi paling aman apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 sama 1000 adalah take profit apabila ternyata SSIA setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk break resisten ini. Karena ingat saat ini sudah mulai sideways, apabila 1 minggu ke depan atau minggu ini mencoba break masih gagal, tetap ada potensi kembali melemah ke harga 1000 atau garis EMA 50. Jadi karena saat ini masih sideways, pertimbangkan untuk swing. Atau untuk teman-teman sudah dapat harga bawah tidak mau swing karena sudah dapat harga lumayan bawah, bisa pertimbangkan untuk hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi.
Terima kasih.